Baik, yang materi pertama yaitu relevansi teori Peirce dalam pendidikan modern, yang dimana teori Peirce ini tetap relevan karena menekankan konstruktivisme bahwa pengetahuan dikonstruksi siswa melalui interaktif, bukan transfer pasif dari guru. Prinsip ini sesuai tuntutan abad ke-21 yang dimana pembelajaran aktif, pengembangan pengetahuan mandiri, berpikir tingkat tinggi, dan adaptasi teknologi. Kemudian teori ini juga menjadi fondasi pembelajaran berpusat siswa dalam implikasi instruksional, integrasi teknologi, dan asesmen modern untuk kompetensi abad ke-21. Selanjutnya itu ada pembelajaran berpusat pada siswa atau student centering learning yang memiliki prinsip dasarnya yaitu anak sebagai individu aktif yang mengkonstruksi pengetahuan melalui interaksi dengan lingkungan, dan guru itu berperan sebagai fasilitator bukan penyampai informasi. Kemudian diimplementasi dalam pembelajaran modernnya itu bisa dengan model project based inquiry dan problem based learning yang memperkuat konstruktivisme biasa. Kemudian memberikan kesempatan siswa memecahkan masalah nyata dan merefleksikan proses belajar, dan terbukti memperkuat berpikir kritis, kreativitas, dan tanggung jawab belajar. Kemudian di relevansinya di era digital itu bisa dengan cara mengeksplorasi sumber digital, simulasi interaksi, dan platform adaptif. Kemudian fondasi pergeseran dari pembelajaran pasif ini menuju aktif, kolaboratif, dan berpusat pada siswa. Misalnya itu pada mini project menanam kacang hijau. Nah, di sini kan anak disuruh nanam kacang hijau, terus kemudian diamati setiap harinya dan mencatat perubahannya. Dari situ mereka itu bisa nyimpulin sendiri bagaimana cara tumbuhan itu tumbuh. Nah, di sini guru itu cuman jadi fasilitatornya, bukan jadi penceramah. Jadi anak itu aktif nemuin pengetahuannya sendiri. Nah, itu tuh lebih sederhananya tuh kayak kita tuh lagi belajar naik sepeda. Nah, dia kan kalau misalnya kita benar-benar misalnya kita tuh tidak akan benar-benar bisa kalau hanya melihat video atau tutorial dan penjelasan saja. Jadi kita harus cobain sendiri, habis itu baru bisa kita bisa naik sepeda gitu. Selanjutnya itu ada pengetahuan bersifat aktif dan terorganisasi, yang dimana pengetahuan ini bukan kumpulan fakta atau transfer pasif dari guru ke siswa, melainkan struktur mental terorganisasi yang terbentuk melalui proses aktif individu berinteraksi dengan lingkungan. Yang berdasarkan epistemologi genesis, pengetahuan terbentuk bertahap melalui adaptasi kognitif, asimilasi, dan akomodasi. Pandangan ini menjadikan siswa sebagai konstruktor aktif pengetahuan, bukan penerima pasif informasi. Nah, yang dimana anak ini belajar dengan cara menyusun dan mengelompokkan informasi. Contohnya itu tentang kegiatan mengelompokkan benda. Nah, yang dimana guru itu menyiapkan benda-benda kecil. Nah, abis itu si siswanya itu disuruh untuk ngelompokin dari berbagai bentuk, warna, dan ukurannya. Nah, dari situ siswa itu saat mengelompokkan benda itu, dia bisa belajar. Yang pertama itu membandingkan satu benda dengan benda yang lain. Kemudian yang kedua itu bisa melihat persamaan dan perbedaan. Kemudian yang ketiga itu bisa menata informasi ke dalam kategorinya. Nah, misal sederhananya itu seperti kayak kita lagi ngerapiin lemari. Kan kalau misalnya baju nggak kesusun itu pasti kita kayak bingung tuh nyari bajunya itu gimana, karena kan nggak tersusun. Nah, anak juga gitu pas waktu belajar seperti itu. Jadi biar bisa anak itu biar bisa cepet teratur gitu belajarnya, berpikirnya. Oke, selanjutnya itu ada pembelajaran berpusat pada siswa atau student centering learning yang memiliki prinsip dasarnya yaitu anak sebagai individu aktif yang mengkonstruksi pengetahuan melalui interaksi dengan lingkungan, dan guru itu berperan sebagai fasilitator bukan penyampai informasi. Kemudian diimplementasi dalam pembelajaran modernnya itu bisa dengan model project based inquiry dan problem based learning yang memperkuat konstruktivisme biasa. Kemudian memberikan kesempatan siswa memecahkan masalah nyata dan merefleksikan proses belajar, dan terbukti memperkuat berpikir kritis, kreativitas, dan tanggung jawab belajar.
Kemudian di relevansinya di era digital itu bisa dengan cara mengeksplorasi sumber digital, simulasi interaksi, dan platform adaptif. Kemudian fondasi pergeseran dari pembelajaran pasif ini menuju aktif, kolaboratif, dan berpusat pada siswa. Misalnya itu pada mini project menanam kacang hijau. Nah, di sini kan anak disuruh nanam kacang hijau, terus kemudian diamati setiap harinya dan mencatat perubahannya. Dari situ mereka itu bisa nyimpulin sendiri bagaimana cara tumbuhan itu tumbuh. Nah, di sini guru itu cuman jadi fasilitatornya, bukan jadi penceramah. Jadi anak itu aktif nemuin pengetahuannya sendiri. Nah, itu tuh lebih sederhana tuh kayak kita tuh lagi belajar naik sepeda. Nah, dia kan kalau misalnya kita benar-benar misalnya kita tuh tidak akan benar-benar bisa kalau hanya melihat video atau tutorial dan penjelasan saja. Jadi kita harus cobain sendiri, habis itu baru bisa kita bisa naik sepeda gitu. Kemudian itu ada penyesuaian metode mengajar berdasarkan tahap perkembangan kognitif yang memiliki prinsip dasar. Setiap tahap perkembangan memiliki karakteristik kognitif tertentu dan pembelajaran harus disesuaikan dengan kesiapan berpikir siswa. Kemudian itu tahap operasional konkret yang dari 7 sampai 11 tahun itu memahami konsep melalui objek nyata. Misalnya media konkret, demonstrasi, aktivitas manipulatif. Sedangkan pada tahap operasional formal di 12 tahun ke atas itu mampu berpikir abstrak, menalar deduktif, memecahkan masalah hipotesis. Kemudian metodenya itu dengan analisis kasus, diskusi ilmiah, argumentasi logis. Nah, itu contohnya itu pada tahap operasional konkret itu bisa dengan cara contoh penerapannya itu mengukur volume dengan air. Yang dimana itu kita nyiapin gelas ukur atau botol berukuran berbeda. Nah, kemudian itu siswanya diminta untuk menuangkan air dan mencatat hasil pengukurannya. Nah, di sini kan sudah terlihat tuh kalau anak SD usia SD kelas 3 sampai 6 itu sudah bisa berpikir logis, tapi masih membutuhkan contoh nyata. Maka dari itu konsep volume dan pengukuran harus diberikan melalui percobaan langsung, bukan hanya rumus. Kemudian pada tahap operasional formal di 12 tahun ke atas itu belajar dengan pemikiran abstrak. Contohnya nih, misal kayak menjawab pertanyaan jika maka . Nah, misal jika hujan turun setiap hari, maka apa yang terjadi dengan tanaman? Nah, di situ di usia remaja itu sudah mampu berpikir abstrak. Jadi bisa diberikan pertanyaan prediktif seperti itu untuk melatih penalaran mereka. Biasanya itu dari umur di kelas SMP dan sampai dengan SMA. Selanjutnya itu materi. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang studi kasus dalam penerapannya di kelas pada teori PZ. Belajar adalah proses pengembangan struktur kognitif melalui asimilasi dan akomodasi, menuntut HOTS atau menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Kurikulum 2013 menekankan proses ilmiah dan proyek untuk mengembangkan berpikir kritis dan kreativitas. Teknologi seperti gamification dan simulasi digital memperkaya pengalaman belajar. Baik, selanjutnya yaitu aspek dasar pengembangan kognitif menurut PZ. Di sini menurut PZ, perkembangan kognitif siswa itu ada 4 dasar. Yang pertama yaitu kematangan atau kemasakan, yaitu sebagai hasil pengembangan susunan syaraf. Kematangan ini merupakan pengembangan dari susunan syaraf. Contohnya, kemampuan melihat, mendengar disebabkan oleh kematangan yang sudah dicapai oleh susunan syaraf yang bersangkutan. Yang kedua, yaitu pengalaman, yaitu relasi timbal balik antara organisme dengan dunianya. Relasi timbal balik antara organisme dengan lingkungannya. Yang ketiga yaitu interaksi atau transmisi sosial, yaitu pengaruh-pengaruh yang disebabkan oleh relasinya dengan lingkungan sosial. Seseorang bertumbuh sebagaimana ia berinteraksi di lingkungannya, yaitu contohnya cara pengasuhan dan pendidikan dari orang lain yang memberikan kepada anak melalui 2 proses, yaitu organisasi dan adaptasi. Yang terakhir yaitu ekuilibrasi, yaitu
Adanya kemampuan atau sistem mengatur dalam diri organisme agar dia selalu mampu mempertahankan keseimbangan dan beradaptasi terhadap lingkungannya. Piaget juga mengemukakan bahwa setiap organisme yang mau mengadakan adaptasi dengan lingkungannya harus mencapai keseimbangan, yaitu antara aktivitas organisme terhadap lingkungan dan sebaliknya, agar terjadi ekuilibrasi antara dirinya dengan lingkungan yang lain. Selanjutnya yaitu tahapan kognitif pada teori Piaget ini, yaitu ada 4 tahap. Yang pertama yaitu tahap sensori atau motori, yaitu yang dari umur 0 sampai 2 tahun. Yang kedua yaitu tahap praoperasional 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga yaitu tahap operasional konkret 7 sampai 11 tahun, dan yang keempat yaitu tahap operasional formal 11 tahun ke atas. Baik, langsung saja. Di sini ada video tentang teori Piaget yang ada 4 tahap tadi. Selamat menonton. Baik, selanjutnya ada teori Piaget di kelas, yaitu contohnya pada suatu pagi di kelas IPA SMP, Pak Dimas mengajar konsep gaya dan gerak. Ia ingat bahwa menurut teori Piaget, siswa usia 12-16 tahun sudah berada pada tahap operasional formal, sehingga mereka mampu berpikir abstrak dan membuat hipotesis. Untuk itu, ia tidak hanya menjelaskan teori di papan tulis. Sebagai gantinya, ia meminta siswa merancang percobaan kecil yang menjatuhkan 2 benda berbeda masa lalu, memprediksi mana yang akan menyentuh lantai terlebih dahulu. Setiap kelompok diminta membuat hipotesis, menguji, dan lalu menjelaskan hasilnya menggunakan penalaran ilmiah. Di kelas terlihat berbagai respon, ada yang menebak berdasarkan logika, ada yang berdiskusi, lalu ada yang membandingkan data. Saat percobaan selesai, siswa mulai memahami bahwa massa tidak memenuhi kecepatan. Kita lanjut, yaitu studi kasus ini menunjukkan bahwa ketika guru menyesuaikan metode dengan tahap kognitif atau Piaget, yaitu mendorong siswa berpikir abstrak, membuat prediksi, dan memecahkan masalah pembelajaran menjadi lebih bermakna, aktif, dan sesuai perkembangan kognitif remaja. Piaget di kelas, yaitu yang kedua ada contoh. Pada suatu hari di kelas 5, Bu Rina mengajarkan materi tentang perubahan wujud benda. Di awal pembelajaran, ia hanya menjelaskan teori secara lisan dan menggunakan definisi abstrak. Hasilnya sebagian besar siswa terlihat bingung dan tidak fokus. Setelah menyadari bahwa siswa kelas 5 berada pada tahap operasional konkret, Bu Rina kemudian mengubah pendekatannya. Ia membuat es batu, lilin, dan air panas di kelas. Siswa diminta mengamati secara langsung bagaimana es mencair dan lilin meleleh, lalu menuliskan hasil pengamatan mereka. Tiba-tiba, kelas menjadi hidup. Anak-anak berdiskusi, bertanya, dan mencoba memegang alat percobaan. Di akhir kegiatan, mereka dapat menjelaskan proses. Bahan metode ini menunjukkan penerapan teori Piaget di mana siswa memahami konsep melalui pengalaman konkret yang sesuai tahap kognitif mereka. Studi kasus ini membuktikan bahwa ketika pembelajaran mengikuti tahap perkembangan anak, hasil belajar menjadi lebih baik dari kelas dan kelas menjadi aktif. Kesimpulan pada materi kali ini yaitu teori Piaget menyatakan bahwa perkembangan kognitif anak berlangsung secara bertahap dan berstruktur, dimulai dari cara berpikir hingga mampu berpikir logis dan abstrak. Perkembangan ini dipengaruhi oleh kematangan biologis, pengalaman, interaksi sosial, dan ekuilibrasi. Anak bukan sekedar penerima informasi, tetapi aktif membangun pengetahuan melalui proses asimilasi dan akomodasi. Dengan memahami tahap-tahap ini, pendidik dapat menyesuaikan metode pembelajaran agar sesuai dengan tingkat perkembangan berpikir anak. Sekian, terima kasih. Apakah ada